Halo warga desa Sukawudi, perkenalkan nama gue Sevin, lengkapnya Josephine Putri, dan ini adalah pengalaman pertama yang gue alamin dan akan gue sharing di episode podcast kali ini. Kejadiannya terjadi di tahun 2010. Tepatnya ketika gue dan teman-teman sekelas melakukan trip perpisahan ke sebuah villa di Anyer. Nah itu udah 11 tahun lalu dan dulu belum ada platform-platform ya yang bisa lihat review hotel atau review villa kayak sekarang. Jadi dulu itu ada 2 orang teman sekelas, kita sebut aja namanya Tony sama Agnes. Nah, Tony sama Agnes ini mereka bertugas mencari villa-villa yang sekiranya bisa kita pakai gitu buat rame-rame nginep sekitar 2 hari 1 malam, di mana satu kelas itu kita tuh berjumlah 25 orang. Tapi nggak semuanya ikut. Gue jujur nggak inget persis berapa orang yang ikut, tapi kalau nggak salah jumlahnya sekitar belasan termasuk gue. Nah jadi waktu itu Tony sama Agnes akhirnya berusaha nyari villa dengan harga yang sesuai supaya kita nggak perlu patungan terlalu mahal. Nah kita sendiri juga akhirnya nemuin suatu villa ini di blok Multiply kalau nggak salah. Sekarang bahkan Multiply udah nggak ada ya. Dan ya udah akhirnya kita setuju, lalu berangkatlah kita ke Anyer. Nah pas sampai di villa itu, gue tuh ngerasa villanya memang villa yang tua gitu. Jadi kamar mandinya pun agak remang-remang gitu. Jadi lampunya kuning dan kamar mandinya jujur menurut gue agak terlalu kotor sih. Cuman gue gak ada mikir macem-macem, jadi agak sedikit takut aja, tapi abis itu ya beraktivitas seperti biasa. Kalau gue gak salah inget sih, kita waktu itu nyampe di siang hari menjelang sore. Jadi kita memang ya rame-rame gitu, seru-seru. Jadi sekedar info aja, di sekolah gue itu dulu seangkatan cuma ada 3 kelas. 2 kelas IPS dan 1 kelas IPA. Nah gue ini masuk ke kelas IPA dan mayoritas muridnya itu cewek semua. Cuman ada 8 cowok kalau gak salah. Jadi 17 orang cewek semua. Dan dari belasan ini yang ikut ke Anyer, jadi cowoknya cuman berjumlah sedikit lah, gak nyampe 10. Nah di malam harinya kita mulai siap-siap nih, mau bikin acara barbekyuan, manggang-manggang daging, sosis, goreng-goreng kentang. Gue inget sih kita ketawa-ketawa, rame-rame gitu. Terus abis itu sekitar jam 10 malam setelah kita barbekyuan, makan malam, kita tuh akhirnya duduk di sebuah gazebo. Gazebonya tuh lebih kayak apa ya, mungkin kayak papan terbuka gitu, di bawah sebuah pohon yang cukup gede. Yang gue inget sih kayak gitu. Jadi kita duduk melingkar, terus kita kayak ngobrol-ngobrol sambil cerita-cerita. Gue inget banget, waktu itu gue duduk sama temen gue, kita sebut aja namanya Adi. Jadi si Adi ini agak sedikit feminin ya, jadi ya agak melambai gitu. Tapi gue deket banget sama Adi, jadi kita duduk sebelahan. Terus gue inget, waktu itu gue minum hot chocolate. Dulu kan lagi musimnya tuh hot chocolate yang sasetan baru keluar. Jadi kita bawa ke villa sambil sharing-sharing, cerita-cerita pengalaman berkesan di masa-masa SMA. Nah selama ngobrol-ngobrol itu, gue ngerasa kayak ada apa ya, mungkin buah-buah kecil kali ya, yang jatuh dari atas pohon, tapi kayak berirama. Jadi jatuh terus-menerus, kayak pluk, 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 terus-terusan kayak gitu. Dan yang anehnya lagi, beberapa kali kena orang. Jadi hampir semua dari kita tuh kena, cuman kita nggak ngerasa gimana banget. Dan kebetulan posisi duduk gue itu agak ngadep ke seberang. Seberang itu maksudnya ke sebelah villa tempat kita nyewa. Mungkin sebagai gambaran aja ya. Jadi villanya itu persis di depan pantai. Nah di sebelah itu gue inget banget, jadi ada kayak apa ya, mungkin kayak dermaga atau mungkin jalan kecil menuju laut gitu, dimana di ujung dermaga itu ada beberapa payung, mungkin sekitar 3-4 payung yang biasa orang suka duduk-duduk gitu loh kalau di pantai. Tapi kalau yang deket dengan villa kita itu banyak pohon-pohon, kalau gue gak salah sih pohon cemara tapi yang kecil-kecil gitu. Nah jadi pas lagi ngobrol-ngobrol seru, tiba-tiba mata gue kayak dikejutkan dengan penampakan kayak cewek gitu, perempuan, berambut panjang, baju putih, dia kayak lagi berdiri aja gitu.
Gue lihat sekilas, terus gue gak berani lihat lagi. Terus gue lihat sekilas lagi, masih ada tuh. Gue mulai deg-degan dong. Terus gue nanyalah ke Adi. Langsung gue colek dia, gue bisikin, "Lo lihat gak, Di? Lo lihat gak?" Gue gak berani ngomong apa-apa, gue gak berani jelasin apa yang gue lihat. Tapi yang gue inget, si Adi cuman ngomong gini, "Udah Vin, gak usah diliatin." Setelahnya, gue bener-bener kaget dong. Berarti gak cuma gue doang yang ngeliat itu cewek atau perempuan itu gitu. Gue gak tahu apapun itu, siapapun itu. Yang jelas gue merinding banget. Tapi setelah gue ngobrol sama Adi kayak gitu, gue liat ke arah payung-payung itu, si cewek itu udah gak ada lagi. Gue lega dong. Gue langsung kayak, bernapas lega. Oh, udah gak ada. Sampai akhirnya mata gue tertuju ke arah pohon cemara. Jadi pohon cemaranya itu kayak berderetan gitu loh. Terus yang gue inget, mata gue tiba-tiba kayak bener-bener membelalak gitu. Karena kaget banget. Jadi di antara pohon-pohon cemara itu, si perempuan atau si cewek itu lagi kayak jalan pelan-pelan gitu loh. Kayak set, set, set. Di situ gue langsung kaget, nangis kejer. Sampai teman-teman gue yang lagi pada cerita langsung kaget juga dong. Langsung pada berusaha nenangin gue. Jadi kita berhenti ngobrol. Dari situ, terus kita cepet-cepet masuk ke villa. Gue benar-benar nangis histeris. Karena itu pertama kalinya gue lihat penampakan yang nyeremin banget. Dan akhirnya kita masuk ke dalam villa. Terus kita doa rame-rame, tidur bareng-bareng. Dan yang lebih nyereminnya lagi, selama kita doa, gue denger kayak ada yang nimpukin buah-buah gitu ke jendela. Jadi kayak pluk, pluk, pluk. Persis banget kayak pas kita awal ngobrol-ngobrol di bawah pohon itu. Gue gak ngerti ini cuma perasaan gue doang atau enggak. Tapi beneran ada yang kayak ngegangguin kita di hari itu. Dan sejak saat itu, gue kapok banget pergi ke Anyer. Kapok banget nginep di villa tua yang murah. Dan gue beneran kayak kalau misalnya mau nyewa villa, gue harus bener-bener lihat reviewnya. Dan gue bakal cari villa yang baru dan yang bagus. Ya walaupun gak ada jaminan juga sih kalau villa yang baru dan bagus itu gak angker. Tapi seenggaknya gue bakal merasa lebih aman gitu. Dan itu adalah momen perpisahan yang paling gak terlupakan. Dimana gue melihat penampakan yang nyeremin banget. Ih gila, gue kapok banget deh. Dan gue sih sempet nyari-nyari ya villanya masih ada atau enggak. Tapi blok multiply-nya kan udah gak ada. Tapi kemungkinan besar sih villanya udah gak ada ya. Soalnya kan Anyer sempat terkena tsunami beberapa tahun lalu. Baiklah, itu aja pengalaman horor pertama gue. Thank you teman-teman warga desa Sukawedi udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye!